Di wilayah Padang Sidimpuan, sungai menjadi tumpuan kehidupan masyarakat. Di sana dijalankan sistem adat bernama Lubuk Larangan. Bagian sungai yang dalam, airnya tenang dan dilarang diambil hasilnya. Selama periode tertentu, dalam pelajaran biologi kelas 10, kita mempelajari bahwa ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Lubuk larangan bukan sekadar aturan adat, melainkan penerapan nyata konsep keseimbangan ekosistem yang sesuai dengan materi yang kita pelajari. Cara penangkapan dengan rakun, listrik, atau pukat harimau menghancurkan seluruh tingkat dalam rantai dan jaringan makanan. Semua organisme mati, telur, ikan kecil, hingga penguraian dasar sungai ikut musnah. Akibatnya aliran energi berhenti, siklus hara terganggu, dan ekosistem tidak bisa. Secara biologis, rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui proses makan dan dimakan. Di lubuk larangan produsen, tumbuhan air, ganggang, dan fitoplankton membuat makanan sendiri lewat fotosintesis. Konsumen tingkat 1 sama dengan ikan kecil, udang, dan serangga air memakan tumbuhan air. Konsumen tingkat 2, ikan berukuran sedang, memangsa ikan kecil. Konsumen tingkat 3 atau puncak, ikan besar, seperti bom, lale, atau gabus, memangsa ikan yang lebih kecil. Jika ikan besar terus ditangkap sembarangan, rantai ini terputus, populasi ikan kecil meledak, tumbuhan air habis, dan sungai menjadi tidak sehat. Lubuk larangan memberi waktu agar setiap tingkat dalam rantai ini tumbuh dan berkembang biak dengan aman. Di alam nyata, hubungan makan tidak hanya di satu jalur, melainkan saling berhubung membentuk jaring. Jaring makanan, satu jenis ikan yang bisa memakan lebih dari satu mangsa dan bisa dimakan oleh lebih dari satu mangsa. Contoh di lubuk, ikan kecil dimakan ikan sedang, burung air, dan hewan amfibi. Sedangkan ikan besar juga memakan udang dan hewan air lain. Secara biologis, jaring ini berfungsi menjaga stabilitas populasi. Jika satu jenis makhluk hidup berkurang, masih ada jalur lain agar ekosistem tetap seimbang. Dengan melarang penangkapan, seluruh jaringan ini tetap utuh, tidak ada bagian yang hilang secara tiba-tiba. Biologi, rantai, dan jaring makanan tetap berfungsi, keanekaragaman hayati terjaga, sosial dan ekonomi, hasil panen melimpah, kebersamaan terjaga. Budaya, nilai leluhur tetap hidup. Hingga kini, lubuk larangan masih dijaga di sungai. Sungai Padang Sidimpuan bukti kearifan lokal yang selaras dengan pelestarian modern. Setelah masa larangan berakhir 6 bulan hingga 2 tahun, diadakan upacara pembukaan. Warga menangkap ikan dengan alat tradisional yang ramah lingkungan, hanya mengambil ikan yang sudah cukup besar. Hasilnya dibagi secara adil. Ini sesuai prinsip pelestarian, memanen tanpa menghabiskan sumber daya. Lubuk larangan diatur melalui kesepakatan musyawarah tokoh adat dan warga. Ada upacara adat saat menutup dan membuka lubuk. Bila ini melatih kedisiplinan, rasa tanggung jawab bersama dan mempererat persatuan. Pelanggaran dikenai sanksi adat yang disepakati bersama. Lubuk larangan mengajarkan menjaga alam, berarti menjaga kelangsungan hidup itu sendiri. Semoga kearifan lokal ini terus terjaga untuk generasi mendatang.